Gimana rasanya kalau soal analisis neraca pembayaran dan devaluasi mata uang yang super panjang bisa kamu selesaikan dalam hanya beberapa detik? Khusus di YouTube Bimbingan Alumni, kita akan kupas trik rahasia eliminasi jawaban ekonomi internasional yang pasti keluar di ujian. Halo Sobat Bima, kembali lagi di YouTube Bimbingan Alumni. Pada kesempatan kali ini kita akan kupas tuntas pola soal TK Ekonomi SMA bersama aku, Kauhidin, tutor ekonomi Bimbingan Alumni. Yuk pastikan tonton video ini sampai habis. Langsung aja kita mulai dari soal yang pertama. Let's go! Kita mulai dari soal yang pertama. Pada tahun 2023, data statistik negara sejahtera menunjukkan bahwa produk domestik bruto atau PDB mencapai 12.000 triliun. Namun, ada pendapatan warga negara sejahtera yang bekerja di luar negeri senilai 500 triliun dan pendapatan warga negara asing yang bekerja di dalam negeri senilai 800 triliun. Data juga mencatat adanya penyusutan barang modal senilai 200 triliun dan pajak tidak langsung senilai 100 triliun. Berdasarkan data di atas, berapakah besarnya produk nasional bruto atau PNB negara sejahtera pada tahun 2023? A. 12.000 triliun, B. 11.700 triliun, C. 12.300 triliun, D. 11.500 triliun, atau E. 12.800 triliun. Nah, di sini soalnya menanyakan PNB ya, produk nasional bruto. Dan sudah diketahui nilai dari PDB-nya sebesar 12.000 triliun. Ketika sudah diketahui nilai dari PDB dan kita mau nyari PNB, kita itu cukup, ya jadi kalau kita mau nyari PNB ditulis dulu sini, kita cukup menjumlahkan dan mengurangkan beberapa hal terhadap PDB-nya. Jadi PDB-nya pertama dikurangin dulu sama pendapatan warga negara asing di Indonesia. Nah, kita ngomong Indonesia ya. Terus kemudian ditambah sama warga negara Indonesia di luar negeri. Gitu ya. Ini kalau kita ngomongin Indonesia. Nah, sekarang kita ngomongin negara sejahtera nih. Kalau kita ngomongin negara sejahtera, berarti tinggal kita sesuaikan aja ya. Di sini berarti PNB-nya berapa, itu sama dengan PDB-nya tadi 12.000 dikurang warga negara asing di dalam negara sejahtera, itu udah berapa nih? Warga negara asing. Nah, ini dia, warga negara asing yang bekerja di dalam negeri, 800 triliun. Itu dikurang 800 ditambah dengan warga negara sejahtera yang di luar negeri. Mana dia? Ini dia, 500 triliun. Ya, warga negara sejahtera yang bekerja di luar negeri. Ditambah 500. Gitu ya. Jadi ini tinggal dihitung aja. 12.000 dikurang 800 berarti kan 11.200. Ditambah 500. Dapatlah 11.700 triliun. Nah, berarti jawabannya yang B untuk soal yang pertama ini. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang kedua. Negara berkembang berhasil mencatatkan peningkatan PDB real secara konsisten selama 5 tahun terakhir. Hal ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain investasi asing yang masuk, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan penemuan sumber daya alam baru. Namun, negara tersebut masih menghadapi masalah ketidakmerataan pendapatan dan tingginya angka pengangguran. Berdasarkan skenario di atas, faktor-faktor apa saja yang dapat dikategorikan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi? Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Dikategorikan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Oke, yang A, kenaikan indeks pembangunan manusia atau IPM. Nah, ini itu sifatnya kualitatif ya. Indeks pembangunan manusia, jadi kualitas dari manusia itu sendiri. Kalau kita ngomongin sifatnya kualitatif, ini masuknya sebagai sumber dari pembangunan ekonomi, bukan pertumbuhan ya.
Oke, yang B, peningkatan investasi asing. Nah, kalau kita ngomongin peningkatan investasi asing, ini disebutkan di atas ya, investasi asing yang masuk. Ini juga faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi, betul. Ya, ini pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena ketika investasi baik asing ya maupun domestik itu masuk atau bertambah, itu akan menambah modal di dalam suatu perekonomian sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lalu kemudian poin yang C, penemuan sumber daya alam baru. Nah, ini juga sama. Inilah faktor dari pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena dengan adanya sumber daya alam yang baru, maka ini akan menjadi bahan baku dari produksi yang baru juga tentu, gitu ya. Atau berarti menambah kapasitas produksi jadinya kan. Nah, ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu berikutnya yang D, peningkatan produktivitas tenaga kerja. Ini jelas ya. Kalau tenaga kerjanya lebih produktif, maka lebih banyak barang dan jasa yang bisa diproduksi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang E, adanya kebijakan pemerataan pendapatan. Nah, ini pemerataan pendapatan sifatnya juga kualitatif. Ini masuknya ke pembangunan ekonomi ya. Jadi pertanyaan tadi, faktor apa saja yang dapat dikategorikan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi? Jawabannya berarti yang B, C, dan D ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang ketiga. Negara harapan bangsa memiliki pertumbuhan PDB yang cukup tinggi, rata-rata 6% per tahun. Namun, pemerintah menyadari bahwa angka ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi real masyarakat. Mereka mencatat masih banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang rendah, serta tingginya angka pengangguran tersembunyi di pedesaan. Oleh karena itu, pemerintah fokus pada peningkatan akses pendidikan, pembangunan fasilitas kesehatan, dan program pemberdayaan UMKM. Fokus pemerintah negara harapan bangsa ini menunjukkan bahwa mereka sedang berupaya mencapai A. Pertumbuhan ekonomi, B. Stabilitas harga, C. Pembangunan ekonomi, D. Keseimbangan neraca pembayaran, atau E. Peningkatan pendapatan per kapita. Oke. Di sini fokus pemerintah negara harapan bangsa. Nah, di teksnya fokusnya ngapain tuh? Fokusnya tadi ngapain dia? Pemerintahnya fokusnya adalah peningkatan akses pendidikan, pembangunan fasilitas kesehatan, dan program pemberdayaan UMKM. Yang ini sebenarnya dimaksudkan kepada ini ya, pemecahan masalah banyaknya atau masih banyaknya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah. Nah, berarti apa nih yang coba diselesaikan? Masalah-masalah yang sifatnya kualitatif. Ya, kualitas dari manusianya itu sendiri. Gitu. Kualitas dari penduduk atau masyarakat di negara tersebut. Berarti mereka sedang berupaya mencapai yang A atau C. Yang C ya, pembangunan ekonomi. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang keempat. Sebuah studi tentang kondisi ekonomi di negara berbudaya menunjukkan bahwa meskipun pendapatan per kapita meningkat, angka melek huruf dan harapan hidup masih tergolong rendah. Selain itu, indeks Gini atau rasio yang mengukur ketidakmerataan pendapatan menunjukkan bahwa kesenjangan antara orang kaya dan miskin semakin melebar. Pernyataan mana saja yang secara akurat menggambarkan tantangan pembangunan ekonomi yang dihadapi negara berbudaya. Nah, ini pernyataan mana saja, berarti lebih dari satu ya. Sama kayak tadi, faktor-faktor apa saja. Oke. Yang menggambarkan tantangan pembangunan ekonomi yang dihadapi negara berbudaya. A. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum disertai dengan pemerataan pendapatan.
B. Peningkatan pendapatan per kapita tidak selalu mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat. C. Terjadi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata. D. Pertumbuhan ekonomi tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. E. Pembangunan ekonomi telah berhasil meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. Oke, kita bahas satu persatu ya opsinya. Yang A. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum disertai dengan pemerataan pendapatan. Nah, di sini pertumbuhan ekonomi terjadi atau belum nih? Coba kita lihat dulu ya. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Terjadi atau belum pertumbuhan ekonominya itu dulu ya. Di sini dikatakan pendapatan per kapitanya meningkat. Berarti pertumbuhan ekonominya benar, sudah terjadi. Terus kemudian belum disertai dengan pemerataan pendapatannya. Nah, beneran nggak nih pemerataan pendapatannya belum menyertai? Nah, ini berkaitan dengan kalimat berikutnya. Selain itu, indeks gini atau rasio yang mereka tidak pemerataan pendapatan menunjukkan bahwa kesenjangan antara orang kaya dan miskin semakin melebar. Berarti benar ya, belum disertai dengan pemerataan pendapatan. Oke, yang A masuk. Lalu kemudian kita lihat yang opsi B. Peningkatan pendapatan per kapita tidak selalu mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oke, ini tadi udah disebut lagi ya. Peningkatan pendapatan per kapita. Nah, ini udah tadi disebut di atas. Peningkatan pendapatan per kapita. Lalu kemudian tidak selalu mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ya, ini betul. Tahu dari mana? Secara teori ini betul dan juga menurut teks dikatakan di sini angka melek huruf dan harapan hidup masih tergolong rendah. Berarti kan itu kualitas hidup masyarakatnya baik nggak? Masih tergolong kurang baik atau masih rendah kualitasnya. Jadi ini masuk, merupakan tantangan. Lalu kemudian yang C, terjadi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata. Nah, ini inklusif dan merata. Apakah inklusif dan merata? Apakah mencakup semua golongan? Jawabannya tidak ya, karena di sini dikatakan kesenjangan antara orang kaya dan miskin semakin melebar, berarti tidak inklusif. Berarti yang C tidak masuk. Opsi yang D, pertumbuhan ekonomi tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Ya, ini sudah kita bahas tadi. Ini sebenarnya mirip banget sama opsi yang B. Bedanya cuma di bagian depannya. Pertumbuhan ekonomi di statementnya, bukan peningkatan pendapatan per kapita. Di mana sebetulnya pertumbuhan ekonomi itu juga bisa kita lihat dari peningkatan pendapatan per kapita. Kalau pendapatan per kapita naik, berarti terjadi pertumbuhan ekonomi. Lalu kemudian yang opsi terakhir, yang E, pembangunan ekonomi telah berhasil meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. Nah, yang pertama, di sini yang terjadi di teksnya cuma peningkatan pendapatan per kapita. Berarti yang terjadi pertumbuhan ekonomi, bukan pembangunan ekonomi. Lalu yang kedua, kesejahteraan meningkat secara menyeluruh juga tidak terjadi. Jadi opsi yang E ini salah banget ya. Maka untuk soal yang ini, jawaban yang tepat adalah opsi yang A, B, lalu kemudian yang D ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang kelima. Sebuah negara berhasil mencatatkan peningkatan pendapatan per kapita yang signifikan. Namun, analisis data pendapatan nasional menunjukkan bahwa pertumbuhan ini hanya dinikmati oleh segelintir kelompok masyarakat. Sementara, mayoritas penduduk masih berjuang dengan tingkat pendapatan yang rendah. Angka harapan hidup dan tingkat pendidikan masyarakat juga tidak mengalami perbaikan berarti. Berdasarkan deskripsi tersebut, negara ini berhasil mencapai titik. Oke, di sini ada opsi-opsinya. Yang A, pembangunan ekonomi, berarti berhasil mencapai pembangunan ekonomi, tetapi gagal dalam pertumbuhan ekonomi. Itu kata ya, opsi yang A. Opsi yang B bilang, berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi gagal dalam pembangunan ekonomi. Berarti sebaliknya ya. Opsi yang C, berhasil mencapai pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi secara seimbang. Opsi yang D, berhasil mencapai pemerataan pendapatan tetapi gagal dalam pembangunan ekonomi. Opsi yang E, berhasil mencapai stabilitas ekonomi tapi gagal dalam pertumbuhan ekonomi. Oke, berarti kita lihat ya deskripsinya menyatakan yang mana?
Karena soal ini bilang berdasarkan deskripsi tersebut. Yang terjadi di opsi itu yang mana tergantung sama teksnya berarti. Sebuah negara berhasil mencatatkan peningkatan pendapatan per kapita yang signifikan. Yang terjadi nih yang pertama ya. Kalau kita ngomongin pendapatan per kapita, sama seperti soal-soal sebelumnya, itu merupakan salah satu indikator dari pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonominya ini pasti terjadi. Ya, ini terjadi pertumbuhan ekonomi. Nah, di kalimat berikutnya, namun analisis data pendapatan nasional menunjukkan bahwa pertumbuhan ini hanya dinikmati oleh segelintir kelompok masyarakat. Hanya dinikmati oleh segelintir kelompok masyarakat. Berarti udah merata atau belum? Belum ada pemerataan berarti di sini ya. Belum ada peningkatan pemerataan. Berarti secara kualitas belum terjadi peningkatan kualitas. Dilanjut, sementara mayoritas penduduk masih berjuang dengan tingkat pendapatan yang rendah. Nah, itu dia. Mayoritas penduduknya masih di tingkat pendapatan yang rendah. Berarti itu mempertegas ya bahwa belum ada peningkatan pemerataan. Di kalimat ketiga, angka harapan hidup dan tingkat pendidikan masyarakat juga tidak mengalami perbaikan berarti. Nah, ini juga sama. Berarti tidak ada perbaikan di angka harapan hidup dan tingkat pendidikan masyarakat. Berarti yang terjadi hanya pertumbuhan ekonominya aja nih, sementara pembangunannya tidak. Ya, berarti opsi yang A salah dong. Berhasil mencapai pembangunan ekonomi. Opsi yang B, berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi, nah ini benar. Tetapi gagal dalam pembangunan ekonomi, nah ini betul juga. Berarti jawabannya untuk soal yang ini adalah yang B ya. Agar persiapan TKA ekonomi kamu makin matang, yuk langsung follow bimbingan alumni, like dan share video ini ke teman-teman kamu sekarang juga. Sampai jumpa di part berikutnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.